Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Sarsti Aryani dengan NIM 112110076. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Manajemen. Saya akan menjelaskan beberapa poin-poin tentang balance scorecard. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa definisi balance scorecard atau BSC. Jadi, definisi BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang, di mana konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi melampaui fokus tradisional hanya pada aspek keuangan. Selanjutnya, mengapa BSC itu penting? Jadi yang pertama, BSC itu membantu organisasi fokus pada strategi jangka panjang. Yang kedua, BSC memberikan pandangan kinerja yang lebih seimbang. Dan yang terakhir, BSC memastikan penyelarasan antara visi organisasi dan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, perspektif balance scorecard. Di sini ada 4 perspektif BSC. Yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di mana perspektif keuangan ini mengukur keberhasilan organisasi dalam menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham atau pemilik bisnis. Fokusnya adalah pada indikator seperti laba, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya untuk memastikan kelangsungan bisnis secara finansial. Yang kedua ada perspektif pelanggan, di mana perspektif pelanggan ini menilai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan pelanggan dan membangun loyalitas. Indikatornya itu mencakup kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan pangsa pasar yang semuanya menunjukkan kualitas hubungan organisasi dengan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini fokus pada efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi, termasuk inovasi dan pengiriman produk atau layanan, yang indikatornya seperti waktu siklus, kualitas produk, dan biaya operasional, yang memastikan proses internal ini mendukung tujuan strategis. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Indikatornya mencakup pelatihan karyawan, kepuasan karyawan, dan adopsi teknologi baru untuk membangun kapasitas organisasi. Selanjutnya ada proses implementasi balance scorecard atau BSC. Yang pertama yaitu menentukan visi dan strategi organisasi, mengidentifikasi tujuan untuk setiap perspektif. Yang ketiga, membangun key performance indicators atau KPI. Yang keempat, menentukan target dan inisiatif. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Selanjutnya ada contoh balance scorecard yang di mana perspektif, tujuan, KPI, target, dan inisiatifnya akan dijabarkan sebagai berikut. Untuk perspektif keuangan, tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas dengan KPI ROI dengan targetnya 15%, yang inisiatifnya mengoptimalkan biaya operasional. Yang kedua, perspektif pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, KPI survei kepuasannya dengan target 90%, dan inisiatifnya yaitu pelatihan layanan pelanggan. Yang ketiga ada proses bisnis internal dengan tujuan efisiensi proses produksi. KPI-nya waktu siklus dengan target 2 minggu, inisiatifnya mengotomasi sistem produksi. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan tujuan pengembangan karyawan yang KPI-nya jam pelatihan per tahunnya 40 jam per tahun, yang inisiatifnya program pelatihan
teknis dan soft skill. Selanjutnya ada keunggulan BSC. Manfaat menggunakan balance scorecard itu, yang pertama adalah pandangan komprehensif terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, meningkatkan penyelarasan visi dan strategi dengan operasional. Yang ketiga, fokus pada prioritas strategis. Dan yang terakhir, memfasilitasi komunikasi lintas fungsi dalam organisasi. Selain keunggulan BSC, ada juga kelemahan BSC. Jadi, tantangan dalam implementasi balance scorecard adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses implementasi membutuhkan waktu dan sumber daya. Yang kedua, risiko kesalahan dalam memilih indikator kinerja. Yang ketiga, membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi. Dan yang terakhir, kurangnya efektif tanpa evaluasi dan pembaruan yang berkala. Di sini saya mengangkat studi kasus dari PT Sari Husada yang dimana produsen makanan bayi terkemuka di Indonesia menerapkan metode balance scorecard atau BSC untuk mengukur dan meningkatkan kinerja manajemennya. Dengan fokusnya pada 4 perspektif BSC, yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, yang dimana perusahaan berhasil meningkatkan Return of Investment atau ROI sebesar 2,41% dan Return of Equity atau ROE sebesar 4,3% di antara tahun 2000 dan 2001. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih besar daripada pertumbuhan biaya. Selain itu, PT Sari Husada mampu mempertahankan pangsa pasar sebesar 50-60% dalam industri makanan bayi di Indonesia, yang menunjukkan loyalitas pelanggan yang kuat, inovasi produk baru, dan peningkatan anggaran untuk mencerminkan kinerja positif dalam perspektif proses bisnis internal. Yang terakhir, kesimpulan. Balance scorecard atau BSC adalah alat strategis yang membantu organisasi menerjemahkan visi menjadi tindakan nyata melalui 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, BSC memastikan semua bagian organisasi selaras untuk mencapai tujuan strategis. Meski membutuhkan komitmen besar, BSC terbukti meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, pengembangan karyawan, dan profitabilitas, menjadikannya alat penting untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing jangka panjang. Sekian pemaparan materi tentang balance scorecard dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.